Nama saya Nisnovianti dari absen 4. Saya Aldo Muftiriadi, absen 2 dari kelas 11 MIPA 7. Saya Syakwil Alisi Haryanto dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Siska Nurul Ihsan dari absen 29. Nama saya Sutra Diana Koes Herauti Melit dari absen 31. Dan saya Fania, absen 35. Di zaman yang maju sekarang, dilihat dari segi teknologi, pendidikan, bangunan, maupun aspek-aspek lainnya, keren banget pastinya kalau kita lihat juga dari asal-muasal kehidupan sebelum semua hal yang kita nikmati sekarang ini ditemukan. Penting untuk kalian ketahui, semua hal modern yang tersedia sekarang itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam loh. Harun Nasution dalam buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik yang merupakan masa kejayaan dari peradaban Islam, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Pada masa kejayaan Islam sendiri, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan juga berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara, pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada kedua masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan juga bidang militer. Yang namanya perubahan pasti tidak akan terjadi secara instan, tapi terdapat berbagai proses hingga perubahan itu dapat terjadi. Proses itu sendiri akan berakhir berdasarkan faktor yang memengaruhinya. Untuk masa kejayaan Islam disebabkan oleh 2 faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu yang pertama itu ada konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua ada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga ada Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang terakhir ada keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan yang faktor eksternal yaitu yang pertama ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak ilmu, terutama filsafat. Yang kedua adalah gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain adanya faktor internal dan faktor eksternal, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik itu sendiri. Contohnya, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Lagi, di balik adanya perubahan hebat, pasti pula ada orang-orang hebat di baliknya. Di antaranya, di ilmu filsafat ada Miqdad bin Amr, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan ada pula Ibnu Rushd. Di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, dan Ar-Razi atau Razes. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruhan dan Al-Khawarizmi, dan di bidang astronomi ada Al-Farazi, Al-Ghatani, Abu Wafa, dan juga Al-Fargoni. Dan untuk bidang seni ada Ukir, Badr, dan Tarif. Di ilmu tafsir ada Ibnu Jarir, At-Tabari, As-Suda, dan Muhammad bin Ishaq. Lalu yang terakhir, di ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Nah, dengan adanya berbagai temuan-temuan oleh orang yang tak perlu kita ragukan lagi kehebatannya, peradaban pun tentu saja mulai berkembang dan mengalami kemajuan, tetapi kemudian dirasa masih tertinggal dengan negara barat seperti Eropa dan mulai mengalami kemunduran.
Untuk mengimbangi itu, dilakukanlah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat, seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Nah, periode inilah yang kita sebut dengan periode modern. Islam pada periode ini dikenal dengan era kebangkitan umat Islam karena adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Benturan inilah yang akhirnya menyadarkan umat Islam kalau kita tuh udah tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Eropa. Kesadaran ini pula yang akhirnya membuat penguasa dan pejuang-pejuang tergugah untuk melakukan pemulihan kembali kekuatan Islam. Nah teman-teman, gerakan pembaharuan dalam dunia Islam tuh punya karakteristik tersendiri loh. Yang pertama, memberi ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf seperti kemusyrikan, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Yang terakhir yaitu yang keempat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Benih pembaharuan dunia Islam itu sebenarnya udah muncul sekitar abad 13 Masehi. Ketika itu, dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Saat itu pula, lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam dengan mendapat dukungan muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW. Secara garis besar, isi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim antara lain mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah yang masuk ke dalam ajaran Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam, menghilangkan faham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, serta meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Selanjutnya, ide-ide cemerlang Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh muda yang lahir pada abad ke-18. Mereka meyakini bahwa umat Islam sudah tertinggal jauh dibandingkan dunia barat. Umat Islam masih berkutat pada hal-hal yang tidak rasional seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Satu-satunya jalan umat Islam harus bangkit dari kebodohan itu. Maka, lahirlah tokoh-tokoh pembaharu Islam yang begitu luar biasa yang mengungkapkan pendapatnya mengenai alasan kemunduran umat Islam, pembaharuan yang mungkin dapat dilakukan, serta hal lain yang dapat dilakukan untuk mengembalikan masa kejayaan Islam, serta agar tidak tertinggal lagi. Tokoh tersebut seperti Syekh Waliullah, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Ali Pasha, dan masih banyak lagi.